Selamat sore waktu Indonesia Barat jam 5. Saya ingin membagikan cerita dari pengalaman melihat film yang saat ini sedang tayang di bioskop. Apa itu filmnya? Film yang sangat relate dengan beberapa orang generasi kita saat ini, salah satunya mungkin millennials atau generasi Gen Z akan relate dengan film ini. Filmnya namanya Home Sweet Loan. Film ini menggambarkan tentang seorang anak bungsu dengan perjuangannya. Dia harus menanggung beberapa pihak keluarga dan juga permasalahan yang ada. Dia juga memiliki keinginan untuk punya rumah sendiri. Upayanya cukup bagus, sangat keras, konsisten, sampai akhirnya dia bisa punya tabungan yang cukup untuk membayar down payment rumah yang akan dia ambil dalam skema KPR. Nah, di situ banyak hal yang ditunjukkan yang sangat bagus untuk dikonsumsi generasi muda saat ini, ya usia 20-an. Tepat sekali jika usia 20-an, yaitu untuk merencanakan keuangan dengan baik. Pengeluaran dan pemasukan direncanakan dengan baik. Jika teman-teman seorang karyawan, jika teman-teman seorang pengusaha, bagaimana caranya, tapi tetap seru dalam konteks alur cerita, tetap sangat bisa dinikmati. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Saya sendiri menyesal nonton film ini, menyesal kenapa baru ada sekarang. Coba jika saya bisa nonton film ini di usia 20-an, tapi nggak apa-apa karena moral value-nya masih bisa saya ambil. Saya ingin merangkum dalam 3 poin penting yang bisa kita ambil, perspektif yang bisa kita manfaatkan, life skill, dan kita bisa praktekkan. Life skill apa? Yakni life skill untuk mengatur keuangan. Ya, mengatur keuangan itu kemampuan bertahan hidup. Kita tahu bertahan hidup itu, kemampuan bertahan hidup itu adalah untuk mencari makan. Ya, kita mencari uang itu ya satu hal, tapi mengatur keuangan itu jelas hal yang sangat berbeda, dan kita sering menganggap sebelah mata, terutama beberapa pihak yang lebih mengutamakan untuk meningkatkan penghasilannya daripada harus menekan keinginannya menyesuaikan gaya hidupnya. Itu sulit sekali. Nah, saya juga sangat memahami itu, terutama untuk menurunkan gaya hidup itu sangat sulit sekali, tapi menaikkan gaya hidup ya mudah sekali. Nah, life skill yang kedua tentang keterbukaan, ya. Di situ diceritakan seorang tokoh utama bernama Kaluna. Dia punya circle yang bagus, dia punya teman yang support, tapi tetap asik gitu kan ya, tetap asik untuk ngobrol masalah penting dalam kehidupan seorang dewasa walaupun belum berumah tangga, yakni keinginan untuk memiliki aset. Ya, saya tidak akan bicara masalah rumah, bisa saja aset yang lain. Jadi keinginan untuk memiliki aset yang memang worth it untuk diperjuangkan dan sangat berharga untuk direncanakan dengan baik. Nah, aset ini biasanya aset yang bertahan lama dan bisa menjadi investasi atau bisa memang menjadi kebutuhan. Yang ketiga yaitu menyadari apa yang dibutuhkan. Kita hidup di culture kebanyakan orang, terutama di lingkungan kita di sini di Jawa, ya, di Jawa Tengah lah.
Ini culture di Jawa Tengah maupun di sekitarnya banyak yang mendidik anaknya atau mengarahkan anaknya untuk tidak perlu memiliki rumah. Kemudian kita memang harus mengikuti permintaan dari pihak-pihak keluarga kita, bisa jadi orang tua atau pihak saudara dan lain sebagainya. Dan ini menjadi norma umum untuk kita mengikuti hal tersebut. Tapi ternyata side effect-nya adalah kita jadi sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk kita sendiri dan untuk kehidupan kita di kedepannya, karena suatu saat kita harus hidup benar-benar mandiri. Nah, yang di poin ketiga ini sangat elegan sekali diceritakan, di mana keluarganya akhirnya bisa diajak bekerja sama, dibantu oleh suatu konflik yang akhirnya pecah. Nah, inilah adanya konflik yang muncul menjadi peak sebuah cerita, dan kita bisa anggap itu sebagai manajemen konflik yang sangat elegan dari alur cerita yang dibangun. Karakter seperti itulah yang sangat harus dimiliki oleh generasi muda, yaitu manajemen konflik, baik di dalam perusahaan tempat dia bekerja maupun di keluarga. Karena dengan adanya hal yang terjadi, terkadang itu bisa memperbaiki atau merubah keadaan menjadi lebih baik jika kita benar-benar bisa memikirkan bagaimana konflik yang terjadi itu diselesaikan, dicari solusinya, dan kita membuka diri untuk menyelesaikan itu melibatkan orang-orang yang tepat. Itu 3 poin yang sangat mengena bagi saya sendiri, dan bagi yang belum nonton silahkan nonton. Sekali lagi ini sangat recommended untuk generasi muda usia 20-an. Tepat sekali lah, ini seperti buku yang direkomendasikan, yakni berjudul Psychology of Money. Nah, ini dalam versi film ini ya, dan ini lebih relate, lebih dekat dengan kehidupan kita dan culture kita. Keep learning, keep following.